Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologis, biologis, dan behaviorisme. Pengertian dinamika perilaku manusia sendiri di sini adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif lebih menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental, di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Menurut perspektif behaviorisme, manusia adalah mesin Homo mechanicus yang perilakunya dikendalikan oleh lingkungan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku yang dinamis. Untuk aspek yang ada di dalam dirinya, apabila semua aspek dalam diri yang ada pada diri individu dapat berjalan dinamis, individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, akan tetapi juga dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi di sini yang dimaksud adalah individu dapat menguasai kemampuan sosial secara umum seperti keterampilan komunikasi yang efektif, sikap tenggang rasa, memberi dan menerima toleran, mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tetapi juga dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan pribadi. Dalam pendidikan pun, dinamika perilaku perlu diterapkan agar kegiatan bimbing dan konseling kelompok bisa berjalan dengan lancar, dinamis, dan tujuan yang ingin tercapai. Misalnya, dalam bimbingan dan konseling kelompok semua anggota dan konselor bersikap pasif. Maka kegiatan tersebut tidak akan hidup dan tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu pula sebaliknya. Menurut pandangan humanistik, manusia adalah makhluk yang aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Perilaku manusia berpusat pada konsep dirinya, berupa persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Selain itu, perilaku manusia juga didasarkan pada kebutuhannya dalam fungsi untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengaktualisasikan dirinya. Sekian paparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Asis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua perspektif. Yang pertama perspektif behaviorisme dan kedua adalah perspektif humanistik. Yang pertama saya jelaskan adalah perspektif behaviorisme. Behaviorisme yaitu pendekatan psikologi yang menelaah cara lingkungan pada pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang. Penganut behaviorisme atau yang disebut dengan behavioris
menaruh perhatian pada peranan penghargaan maupun hukuman dalam mempertahankan atau mengurangi kecenderungan munculnya perilaku tertentu. Behaviorisme berbeda dengan kebanyakan pendekatan lain karena mereka melihat sesuatu sebagai dikendalikan oleh lingkungan mereka, dan secara khusus bahwa kita adalah hasil dari apa yang telah kita pelajari dari lingkungan kita. Behaviorisme berkaitan dengan berbagai faktor lingkungan mempengaruhi perilaku yang dapat diamati. Terus pendekatan behaviorisme merupakan dua proses utama di mana orang belajar dari lingkungan di sekitarnya, seperti di rumah, di tempat lainnya, dan di tempat-tempat yang membuat manusianya itu belajar dari tempat tersebut. Pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John Watson. Pendekatan ini cukup banyak mendapat perhatian dalam psikologi antara tahun 1920-an sampai dengan 1960-an. Ketika Watson mulai menelitinya, dia menyarankan agar pendekatannya ini tidak sekedar atau alternatif bagi pendekatan intuitif dalam memahami perilaku sosial, tetapi juga merupakan alternatif yang memfokuskan pada pikiran, kesadaran, ataupun imajinasi sosial. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik atau buruk, dan perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Pendapat ini merupakan hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh sejumlah penelitian tentang perilaku binatang yang sebelumnya dikondisikan. Oleh karena itu, dalam kesimpulan ada perspektif yang berbeda begitu banyak untuk psikologi untuk menjelaskan berbagai jenis perilaku dan memberikan sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian di sudut fakta bahwa adalah perspektif yang berbeda mewakili kompleksitas dan kekayaan perilaku manusia. Pendekatan ilmiah seperti behaviorisme atau kognitif fisiologi cenderung mengabaikan pengalaman subjektif yang dimiliki manusia. Perspektif humanistik tidak mengakui pengalaman manusia, tetapi sebagian besar dengan mengorbankan yang non-ilmiah dalam metode dan kemampuan untuk memberikan bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika perilaku manusia yang ditinjau dari perspektif biologis. Nah, dilihat dari perspektif biologis, yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berfungsi berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi tentang perilaku dari diri orang tersebut, baik itu meliputi perasaan, pikiran seseorang, dan sebagainya. Nah, perspektif biologis memunculkan psikologi evolusi atau perubahan. Nah, perubahan yaitu suatu bidang psikologi yang menekankan pada mekanisme evolusi yang membantu menjelaskan kesamaan di antara manusia dalam kognisinya. Nah, teori dalam perspektif biologi yang mempelajari perilaku genetik mempertimbangkan bagaimana gen mempengaruhi perilaku. Jadi dinamika perilaku manusia. Nah, suatu hari nanti kita akan memahami lebih tepatnya bagaimana perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor DNA atau gen. Faktor biologis seperti kromosom, hormon, dan juga otak itu memiliki pengaruh yang signifikan kepada perilaku manusia. Jadi ketiga hal tersebut itu juga memiliki pengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Pendekatan biologis berpendapat bahwa perilaku sebagian diwariskan dan memiliki fungsi atau evolusi adaptif. Misalnya, dalam minggu-minggu setelah seseorang itu melahirkan bayi, nah tingkat tersebut
akan menimbulkan testosteron pada ayah hampir lebih dari 30%. Nah, pendiri psikoanalisis ini adalah Sigmund Freud, seorang neuron berasal dari Australia, keturunan asli dari Yahudi. Nah, teori yang dikembangkan pengalaman penanganan pasien, Freud menemukan ragam dimensi dan prinsip mengenai manusia yang kemudian menyusun teori psikologi yang sangat mendasar, majemuk dan luas. Nah, implikasinya di lingkungan ilmu sosial, filsafat, dan juga ditinjau dari segi agama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.